Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjawab salam, saya doakan cepat haji, Pak. Amin. Apa ada yang sudah daftar tahun ini berangkat? Ada? Belum ada, Pak ya? Duitnya belum ada, Pak ya? Salamnya ulangi ya, Pak? Ulangi, biar dapat doa dari saya, Pak. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijanjiin doa, salamnya dijawab, Pak ya. Kita berdoa semoga pada kesempatan kali ini selain kita ngaji, kita juga mendapatkan keberkahan di rezeki kita, Pak. Kalau rezekinya berkah itu insya Allah buat taat itu mudah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali terkait fikih zakat, lebih khususnya terkait kriteria harta wajib zakat. Sebenarnya harta apa saja sih yang wajib zakat? Kalau saya tanya, Pak, kambing sama ini, sama kudanya Pak Prabowo. Kambing sama kudanya Pak Prabowo. Kira-kira kambing satu sama kuda satu mahalan mana, Pak? Mahalan mana? Kuda. Satu kuda bisa jadi harganya berapa M, ya kan? Nah ini, coba kambing paling harganya 2,5 juta. Pertanyaannya begini, kalau kambing kan wajib zakat, kalau kuda wajib ya, Pak? Kan lebih mahal, apalagi nanti kudanya itu yang buat pacuan, Pak ya. Nah, atau misalnya burung perkutut yang menang lomba, Pak, harganya satunya itu ratusan juta. Wajib zakat atau tidak? Nah, kita akan bahas. Termasuk juga orang punya mobil, mobilnya itu Mercy keluaran terbaru yang harganya itu 3 M, wajib zakat atau tidak? Nah ini kalau kita lihat memang ayat Qur'annya bilang begini, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka itu sedekah. Kata-kata Al-Quran itu memang menyebutkan amwal, harta. Hanya saja pertanyaannya begini, apakah semua harta atau memang hartanya tertentu saja? Ini nanti kita akan bahas terkait sebenarnya kriterianya apa saja sih harta yang wajib zakat. Kalau di pajak kan biasanya ada nih listnya. Oh ini kena pajak, ini tidak kena pajak, ini kena pajak, ini tidak kena pajak. Kita bicara tentang zakat. Sebenarnya memang kalau kita bicara tentang zakat itu sendiri, kriterianya nanti ada beberapa hal. Kalau di fikih zakatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi memang disebutkan ada beberapa kriteria yang saya bisa petakan menjadi 2 hal besar. Yang pertama adalah memang syarat ini, harta yang wajib dizakati ini semua ulama sepakat, Pak. Hampir-hampir tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi juga ada kriteria yang ternyata ulama ini beda. Begini, yang disepakati paling tidak yang pertama adalah dimiliki secara sempurna oleh individu, person. Ini sepakat. Maksudnya apa? Begini, orang yang wajib zakat ketika kepemilikan terhadap harta itu dia miliki secara sempurna. Nah, nanti di dalam kepemilikan sempurna ada pengecualian. Begini, kalau hartanya itu kok berupa tanah wakaf, wajib atau tidak? Para ulama menyebutkan, ini kita bayangannya, Pak, kalau wakaf itu jangan hanya cuma sekedar masjid,
atau sekedar pondok pesantren, tidak Pak. Justru wakafnya Utsman bin Affan itu berupa apa? Berupa kebun kurma yang masih ada sampai sekarang, di mana dulu beliau pernah wakaf di Raumah. Raumah ini mata air Raumah yang sampai sekarang masih Pak. Bahkan Utsman bin Affan itu sekarang masih punya rekening bayar listrik atas namanya Utsman bin Affan. Hartanya apa? Harta wakaf. Maka para ulama menyebutkan yang wajib zakat adalah yang dimiliki secara sempurna. Adapun yang dimiliki tidak secara sempurna, dia tidak dimiliki oleh perseorangan, maka tidak wajib zakat. Maka harta wakaf nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wakaf umum, yang kedua wakaf khusus. Ini mungkin kita jarang ya Pak belajar fikih wakaf ya Pak ya. Kenapa? Karena ya kayaknya pada gak punya duit Pak ya. Padahal wakaf itu penting Pak. Kenapa? Karena dia akan sampai mati kiamat. Harta kita akan selalu, investasinya itu nggak akan sampai mati, nggak akan sampai habis Pak. Kalau bisa kita punya duit, jangan buat sedekah, buat wakaf Pak. Kenapa? Karena asalnya itu masih tetap yang kita sedekahkan adalah hasil dari asal itu. Nah, di sini wakaf itu sendiri dibagi menjadi dua, wakaf mutlaqah sama muayyanah. Wakaf mutlak sama wakaf muayyan. Bedanya di mana? Begini. Kalau wakaf mutlak itu wakaf untuk kaum muslimin, di mana kepemilikannya adalah semua umat Islam. Saya kasih contoh adalah masjid. Kalau masjid kebetulan di samping masjid itu kok ada tanamannya, Pak. Tanamannya menghasilkan, maka di sini kepemilikan dari tanaman itu kalau milik umat berarti tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki. Berbeda dengan wakaf muayyan, dan ini memang jarang kita temukan di Indonesia. Begini, wakaf muayyan itu nanti dalam pembahasan kitab itu ada modelnya. Seorang orang tua itu mewakafkan kepada anak cucunya itu boleh. Maka contohnya begini, ketika ada orang tua bilang, nak ini tanah saya wakafkan buat anak cucu kita yang nanti hasilnya kita bagi, yang setengah buat yang mengurusi, yang setengah kita sedekahkan. Ini namanya wakaf muayyan. Kalau menghasilkan, maka di sini nanti para ulama menyebutkan yang model seperti itu wajib kena zakat. Maka ketika kita bicara tentang ini, biasanya orang Padang Pak ya, orang Padang itu biasanya nanti ada tanah itu yang tidak boleh dijual Pak. Ada nggak Pak? Ada yang dari Padang? Ada tanah yang memang tidak boleh dijual, tidak boleh diapakan. Ini nanti para ulama membahasnya biasanya sebenarnya tanah itu bukan tanah warisan Pak, bukan tanah yang dibagi waris, tapi tanah wakaf, di mana peruntukannya itu khusus, yaitu bagi anak cucunya. Nah ini nanti kita akan bahas tentang fikih wakafnya. Yang jelas bahwasanya harta yang wajib zakat itu yang dimiliki secara sempurna. Kalau yang tidak dimiliki secara sempurna, contohnya adalah harta yang diambil orang, dimaling orang Pak. Maka di sini sebenarnya tidak wajib zakat. Kenapa? Walaupun dia memiliki, tapi karena tidak dimiliki secara sempurna, berarti dia tidak wajib zakat. Itu yang pertama. Semua sepakat harta ini dimiliki secara sempurna, dia wajib zakat. Maka ketika kita membahas tentang zakat perusahaan, nanti ada Pak ya, zakat perusahaan itu sebenarnya yang wajib bayar zakat itu perusahaan atau orangnya. Nah ini kita akan lihat. Sebenarnya dalam fikihnya, ketika perusahaan itu bentuknya itu perseroan yang tiap orang itu punya dana di situ, maka sebenarnya tidak perusahaannya Pak. Kenapa? Karena nanti yang masuk surga bukan perusahaannya. Yang kena kewajiban itu bukan perusahaan. Siapa? Orang yang punya duit. Walaupun nanti boleh misalnya perusahaan menjadi panitia dari orang-orang yang punya saham di situ. Maka kita nanti akan lihat sebenarnya perusahaan itu nggak wajib zakat. Kenapa? Toh perusahaan juga nggak wajib sholat, gitu kan? Nah nanti yang wajib itu nanti orang yang punya duit di situ. Oke. Maka para ulama juga mengecualikan terkait harta yang dimiliki tidak sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adanya dalil qot'i yang menyatakan bahwasanya harta itu wajib zakat. Kenapa begini?
aslu malikul limri'in muharraman ala ghairihi. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, Pak. Illa bima ahalla bihi. Asal dari harta orang lain itu haram. Maka di ayat Qur'annya la taqtulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah dan lain sebagainya. Asal dari harta orang lain itu haram dimakan. Maka bisanya halal itu ketika memang Allah mengatakan ini harta halal dimakan orang lain. Maka ketika bicara tentang zakat, zakat itu kan kita makan harta orang lain, Pak. Maka ketika kita memakan harta orang lain, harus ada dalil dari Al-Quran yang mengatakan bahwasanya harta ini memang halal kita makan. Dan memang ayatnya jelas bahwasanya tadi ayatnya jelas, kemudian hadisnya juga jelas. Nabi ketika haji wada, beliau khutbah. Di dalam khutbah itu beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sebenarnya dima atau tubuh atau darah kalian itu haram untuk dibunuh, kemudian harta kalian itu haram untuk diambil kecuali memang yang dihalalkan oleh Allah. Artinya apa? Di sini para ulama membahas bahwasanya tidak setiap harta itu halal dimakan orang lain, kecuali kalau memang Allah bilang itu milik orang miskin. Maka dalil kedua adalah kriteria dari zakat yang halal dimakan adalah diantaranya ada dalil qat'i di dalam Al-Quran yang mengatakan ini wajib zakat. Kemudian selanjutnya adalah harta itu telah mencapai nisab. Nih, kita akan bicara nisab. Nisab itu sendiri apa? Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqh Al-Qawaid disebutkan ma nasabahu syar'u alamatan ala tawaffuril ghani wa wujubi zakati minal maqadir. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah bahwasanya harta itu wajib zakat, namanya nisab. Ibarat kata, Pak, kalau di dalam pajak. Nanti kan ada orang yang dia itu wajib pajak, ada yang dia bukan wajib pajak. Nisab ini sebenarnya bicaranya sebenarnya harta kita itu berapa sih yang wajib zakat. Ini namanya nisab. Maka nanti para ulama ketika membahas tentang zakat yang dikeluarkan oleh karyawan yang gajinya sebulan cuma 3 juta, kalau kita kalikan, Pak, 3 juta kalau kali 12 bulan berarti berapa juta? 36 juta kan gitu, Pak ya. 36 juta sudah mencapai nisab atau belum? Sudah belum? Nah, ini kita akan bahas. Ternyata memang dikatakan nisab itu maksudnya kalau orang sudah punya nisab berarti dia pantas diwajibkan zakat. Namanya nisab. Kriteria harta yang wajib zakat diantaranya adalah dia mencapai nisab. Dan nanti nisabnya macam-macam, tergantung hartanya apa. Nah, kemudian dia mencapai 1 tahun, disebut dengan haul. Haul itu artinya tahun, Pak. Maka nanti ada mesin yang over haul, Pak ya. Dia sudah melewati 1 tahun. Atau haulnya Simbah Kiai Selamat misalnya. Haul itu sebenarnya artinya tahun, Pak. Nah, ini memang ada beberapa zakat, ada beberapa harta zakat yang memang wajib 1 tahun. Nah, ini ada ininya iklannya. Nggak apa-apa. Kita doakan menjadi anak soleh, Pak ya kan. Ini ibunya ngajakin ngaji, tapi dia nggak memperhatikan kita. Oke, kriteria harta yang wajib zakat diantaranya dia telah mencapai 1 tahun. Hanya pertanyaannya begini, 1 tahun itu nanti bicaranya tentang zakat ini hewan ternak itu ada 1 tahun. Kemudian zakat emas dan perak itu juga ada 1 tahun. Artinya kalau kita punya emas kok belum 1 tahun, maka belum wajib zakat. Oke, ini yang disepakati. Kalau yang tidak disepakati begini. Yang pertama adalah apakah harus melebihi hajat hidup? Nah, apakah harus selamat dari utang? Ini yang belum disepakati. Saya akan bahas lebih lanjut. Maksud dari dimiliki secara sempurna diantaranya adalah yang pertama memang bukan wakaf umum. Nah,
dia memang kalau wakaf umum berarti dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki adalah umat Islam. Justru wakaf itu sedekah. Lah kok sedekah kok wajib disedekahi? Maka wakaf itu nanti tidak wajib zakat. Oke. Yang kedua memang dia bukan aset negara. Kenapa, Pak? Karena memang awalnya negara ada itu untuk kemakmuran rakyat. Maka aset negara itu pertama demi kemakmuran rakyat. Yang kedua, aset negara itu memang tidak dimiliki secara sempurna oleh satu orang. Buktinya apa? Begini. Kalau ada bupati, ya kan? Ketika ada bupati kemudian ada tanah negara, boleh nggak dia menjual begitu saja? Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan tanahnya. Maka presiden itu tidak boleh menjual tanah negara. Kenapa? Karena negara bukan milik presiden. Maka nanti ketika bicara tentang aset negara yang memang benar-benar aset negara itu nggak wajib zakat. Beda ketika bicara tentang BUMN yang memang asetnya sudah go public, di mana kepemilikannya tidak murni negara, tapi kita boleh sama-sama memiliki. Maka di sini kalau yang model seperti itu, asalkan dimiliki oleh personal individu, berarti dia wajib zakat ketika dia punya duit di situ. Kemudian bukan harta bersama. Maksudnya begini, ini bukan bicara tentang harta bersama suami istri, Pak ya, beda. Harta bersama itu begini, harta yang dimiliki oleh banyak orang, walaupun ternyata nanti nyampe satu nisab. Ketika diperitilin satu-satu, ternyata tidak mencapai satu nisab. Contohnya apa? Orang patungan, ya kan? Kemudian punya usaha bersama, ya kan? Di sini nanti ada yang namanya al-mal al-mukhtalid, harta yang memang bercampur. Kalau ternyata kok bercampur dipisahkan, masing-masing orang kok tidak kena wajib zakat nisab, berarti dia tidak wajib zakat. Misalnya satu orang iuran 10.000 buat beli kambing yang banyak, yang orangnya banyak. Kalau masing-masing orang kok tidak sampai satu nisab, berarti tidak wajib zakat. Oke. Kemudian kalau dikuasai mutlak itu diantaranya adalah tidak hilang atau dipinjam, tetapi pasti kembali. Nah, kita bicara tentang orang utang duit, ya kan? Orang utang duit 100 juta. Sebenarnya yang wajib zakat itu yang memberi utang atau yang menerima utang. Saya kasih ilustrasi begini. Ada orang utang, bukan orang utang, Pak ya. Orang utang uang 100 juta. 100 juta kan sudah mencapai nisab. Kalau sampai 1 tahun, siapa yang wajib bayar zakat? Apakah orang yang punya duit atau orang yang utang? Nah, di sini memang dibahas. Dibahasnya begini. Yang pertama adalah dia utang produktif atau konsumtif. Yang kedua, dia itu marjul, ada atau tidak, mungkin kembali atau tidak. Nah, di sini memang nanti tidak mutlak hutang wajib zakat itu hanya bagi orang yang pemilik hutang atau yang orang berhutang. Kita akan lihat begini. Kalau pertama dia sudah pasti kembali, ya kan? Dan dia nanti kalau sudah nyampe 1 tahun kok kembali lagi ke orang yang memberi hutang, maka kewajiban adalah bagi orang yang memberi hutang. Saya kasih contoh, ada orang hutang 100 juta selama 6 bulan, ya kan? Berarti di sini dia pasti kembali. Berarti kalau nanti 1 tahun berikutnya, berarti masih milik orang yang memberi hutang. Maka ini hartanya yang wajib adalah bagi orang yang memberi hutang. Kenapa? Karena kepemilikannya adalah milik orang itu. Beda ceritanya dengan hutang yang tidak mungkin kembali. Misalnya orangnya tidak punya duit, berarti memang tidak wajib, baik bagi orang yang memberi hutang atau yang menerima hutang. Atau misalnya hutangnya itu dia banyak tahun, multi year, misalnya selama 40 tahun dan digunakan untuk usaha. Maka di sini yang dibebankan adalah orang yang memang membuat usaha dari hutang itu. Maka nanti ketika bicara tentang hutang, kita akan bahas sebenarnya hutang ini modelnya seperti apa. Kemudian dia bukan harta pinjaman. Nah, tadi harta pinjaman, kita minjem motor walaupun punya motor, apakah harta itu milik kita? Kan bukan. Walaupun nanti beda ketika harta ini digunakan untuk usaha. Oke. Bedanya di mana?
Ketika usaha berarti dia nanti tijaroh, ya kan? Kalau tijaroh berarti nanti dia bisa memanfaatkan uang dari situ. Oke, ini dimiliki secara sempurna. Kalau dalil qot'i memang diantaranya adalah ada Quran, hadis, ijma. Diantaranya ada badan atau harta itu berupa harta badan atau berupa harta benda. Begini, zakat itu kita bisa bagi menjadi dua, zakat badan sama zakat benda. Kalau zakat badan itu hanya satu, yaitu zakat fitrah atau zakat fitr. Kalau zakat benda itu nanti ada yang harta itu bentuknya zahir, ada batin. Nah, gini, kita akan bedakan. Yang pertama terkait kewajiban zakat. Zakat itu ada yang bentuknya ke badan, yaitu zakat fitr. Diwajibkan itu ketika dia badan. Atau dalam mazhab Hanafi disebutkan dengan zakat ru'us. Zakat ru'us itu zakat kepala. Asalkan nanti orang itu punya kepala di tanggal 1 Syawal, wajib zakat. Namanya zakat ru'us. Maka ketika ada anak kecil kok lahir di saat itu, berarti kan dia punya kepala, wajib zakat. Orang budak juga wajib zakat. Maka ini namanya zakat badan. Selain zakat badan, namanya zakat benda. Atau dalam bahasa Arab namanya zakat mal. Jadi zakat pertanian, ya kan? Kemudian zakat peternakan, semuanya disebut dengan zakat mal, Pak. Kenapa? Begini, zakat mal itu bukan berarti cuma zakat duit, ya kan? Lawan dari zakat badan itu namanya zakat mal. Oke, bukan berarti kalau zakat mal itu hanya zakat duit. Duit itu salah satu zakat mal, begitu. Kenapa? Karena nanti zakat benda atau zakat mal kita bisa klasifikasi lagi menjadi dua hal, yaitu harta yang sifatnya zahir, kelihatan, ada yang harta yang sifatnya tidak kelihatan atau batin. Di sini para ulama membedakannya dalam rangka nanti ketika bicara tentang zakat zahir, amil boleh ngambil secara paksa kalau memang hartanya ada. Di zaman dulu Nabi itu punya amil atau jubah atau su'at, di mana nanti mereka datang kepada orang yang wajib zakat. Kalau hartanya ada, berarti dia boleh ngambil, Pak. Namanya zakat zahir. Dan zakat zahir ini memang bagusnya diberikan kepada amil. Di zaman Nabi ada amilnya, petugas negara, tidak swasta, digaji oleh negara, digaji oleh dana zakat. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian ini zakat harta yang sifatnya zahir, kelihatan. Maka di zaman Nabi, Pak, dulu itu kalau ada orang kok punya kebun kurma, amilnya datang kepada kebun, dia ngitung, oh kamu sekian nanti bakalan kena zakat. Namanya al-khorsu. Al-khorsu mengira-ngira nanti bapak kena zakat sekian. Ini pekerjaan amil, ya kan? Kemudian atau peternakan. Di zaman dulu kalau orang punya peternakan, amil datang ke peternakan, ngitung, oh bapak punya kambing sekian, wajib zakat sekian. Buat kita amil, kita bawa. Bahkan dulu, Pak, yang namanya amil itu juga punya kambing juga, Pak. Kambing zakat, ya kan? Bahkan dulu amil itu juga kerjaannya ini, ngingon kambing dulu. Kalau sekarang amil kan kerjaannya di kantor, Pak, ya. Nah, yuk silakan transfer, gitu kan. Sekarang, kalau dulu enggak, datang ya, ngeliatin siapa yang punya duit, siapa yang nggak punya duit. Yang punya duit diambil untuk diberikan kepada yang tidak punya duit dulu, ya kan. Kemudian juga rikas dan makdin. Ini rikas nanti maksudnya adalah harta yang kita akan jelaskan nanti. Harta yang dipendam oleh orang jahiliyah di zaman dulu. Makdin ini zakat pertambangan. Oke. Kemudian yang harta batin itu yang pertama adalah emas, perak dan uang, ya kan? Kemudian harta yang lain adalah barang dagangan. Ini harta batin. Maksudnya begini, kalau orang kok punya duit, maka amil itu tidak punya hak untuk memaksa orang untuk zakat. Contohnya, ketika amil datang ke rumah kita, Pak, mohon maaf, mana buku tabungannya? Itu nggak boleh. Bapak kan punya duit banyak, gitu kan? Mana buku tabungannya? Nggak boleh. Kenapa? Karena hartanya itu harta batin. Maksudnya itu dia tidak tersembunyi. Dan di sini dia self assessment. Apa sih namanya? Self assessment itu dia ngitung sendiri.
boleh diberikan langsung kepada fakir miskin, tapi lebih bagusnya diberikan kepada amin. Ini namanya nanti harta batin. Dan kebanyakan orang sekarang punyanya harta ini Pak, emas perak. Saya yakin di sini bapak-bapak sekalian tidak punya ya Pak kambing 40, punya nggak Pak di rumah? Nggak punya. Atau misalnya punya pertanian yang luas, punya nggak Pak? Mungkin punya, tapi sudah di kampung disewain orang lain, mungkin ya Pak ya. Kebanyakan kita punyanya di sini. Atau memang punya barang dagangan, HP misalnya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini memang ini dalil qat'i yang memang ada dalilnya dari Quran, hadis, ijma dan qiyas. Memang di sini Pak yang wajib. Nah, pertanyaannya begini. Ini ada beberapa hal. Pertama adalah permata. Permata itu mahal atau murah? Mahal Pak ya. Pernah beli permata? Belum. Atau misalnya batu berlian. Batu berlian itu kan mulia, ya kan, emas apa namanya, dia lebih mahal daripada emas malah. Kemudian batu akik, batu akik ada yang harganya mahal Pak, ya gitu kan. Kemudian kendaraan mewah, kemudian ada kuda mewah, dia wajib atau tidak? Maka nanti kalau kita membahas hal seperti ini, kita punya peta begini Pak, yang disepakati ini emas, perak, uang. Sedangkan perhiasan lain seperti permata, batu akik dan lain sebagainya, ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Artinya nanti kita jangan kaget kalau ada orang yang bilang permata kok nggak wajib, mutiara kok nggak wajib. Kenapa? Karena memang bukan hal yang disepakati. Tapi juga jangan kaget juga kalau ada orang bilang dia wajib zakat. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi begini Pak. Yang wajib itu emas, perak, uang. Dalam konteksnya sebagai nuqud. Nuqud itu dari kata naqdun, yang artinya memang dia sebagai alat tukar. Maka emas di zaman dulu Pak, itu kena zakat. Kenapa? Bukan karena perhiasannya. Bahkan nanti para ulama menyebutkan kalau emas kok dipakai ibu-ibu untuk perhiasan, dia tidak wajib zakat. Walaupun nggak ada Pak ya ibu-ibu pakai emas perhiasan seberat 85 gram dipakai Pak. Ada nggak Pak? Ada? Nggak ada kayaknya. Nah ini. Maka nanti ketika membahas tentang permata, sebenarnya para ulama membahasnya begini. Yang wajib itu emas, perak, uang. Adapun nanti selain itu, misalnya batu permata, terus yang lain sebagainya. Bahkan nanti dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi jelas menyebutkan bahwasanya selain emas, perak, baik itu al-lu'lu' wal marjan wal hajaru dan batu yang dia itu bernilai mahal, dia nggak wajib zakat. Kenapa Pak? Karena yang wajib zakat itu emas, perak dalam rangka sebagai alat tukar. Walaupun nanti ada yang mengkiaskan mutiara dengan emas dalam rangka emas itu perhiasan, perak juga perhiasan. Berarti di sini saya pengen mengatakan bahwasanya yang disepakati ini, adapun yang lain ini masih menjadi perdebatan para ulama terkait dalil yang mendasari kewajiban itu. Kemudian kalau haul ini begini. Sekarang kita bicara misalnya tadi uang. Kita punya uang yang mencapai 1 nisab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan bahas lebih detail apa itu nisab, kemudian harta yang wajib seperti apa. Kita akan bahas haulnya. Maksudnya begini. Kalau haul yang pertama adalah maksudnya dimiliki selama 1 tahun hijriyah. Pertama, dimiliki selama 1 tahun hijriyah bukan masehi. Namanya haul. Saya kasih ilustrasi begini. Kita punya emas 85 gram. Ketika kita punya pertama, berarti nanti argonya kita jalan Pak. Misalnya nih, kita punya 1 Syawal, kita beli emas sebanyak 1 kilo misalnya, ya kan, orang kaya gitu kan, 1 kilo emas beli Pak. Berarti dimulai 1 tahun, dimulai dari situ. Tahun berikutnya 1 Syawal berarti sudah nyampe 1 haul, berarti kita wajib zakat. Sebagaimana juga uang. Kita punya uang di tabungan
sebesar 100 juta. Berarti 100 juta itu sudah mencapai 1 nisab. Di tanggal 1 Muharram. Berarti nanti Pak, ini misalnya 32 Sya'ban. Kalau di tanggal 23 Sya'ban 1429 Hijriah kita punya 1 nisab, berarti tahun berikutnya ya, di tanggal 23 Sya'ban 1430 Hijriah kita nanti kena zakat. Ini namanya haul. Paham Pak ya? Saya permudah begini. Kalau kita nanti punya deposit di bank, ya kan? Kebetulan masuknya haul 85 gram emas atau sekitar 42,5 juta. Nanti kok tanggal 23 Sya'ban, maka nanti kita wajib bayar zakatnya adalah ketika sudah nyampe tahun berikutnya. Di tahun berikutnya di tanggal yang sama kok nyampe seperti itu, masih di atas nisab, maka wajib zakat. Ini namanya haul. Oke, paham Pak ya? Dan haul ini tidak bergantung dengan bulan Ramadan. Walaupun nanti kita boleh membayar zakat mal di bulan Ramadan, tetapi asalnya kita bayar zakat itu ketika sudah nyampe 1 haul dari kita memiliki zakat, dari memiliki harta itu. Oke. Tapi pertanyaannya begini Pak, yang namanya orang kadang harta kita itu fluktuatif. Kadang kita punya emas 85 gram atau 100 gram, di tengah tahun ternyata emas kita berkurang, atau ternyata tabungan kita di bawah 1 nisab. Saya kasih contoh begini. Di tanggal 23 Sya'ban, uang kita di tabungan sudah 100 juta. Ternyata di tengah tahun kita buat beli mobil yang harganya 50 juta. Berarti harta kita belum nyampe 1 haul berikutnya, ternyata dia kurang dari 1 nisab. Nah, pertanyaannya adalah apakah nisabnya itu ngeriset ulang atau paus? Maksudnya begini, kalau ngeriset ulang berarti nanti kalau kita nanti kok fluktuatifnya turun, kan? Berarti nanti kita mulai dari nol lagi. Ketika kita punya lagi berarti baru kita wajib lagi. Atau memang pokoknya yang penting akhirnya bagaimana? Nah, di sini memang akan dibahas kalau kok tidak antara haul pertama dan haul kedua kok tidak terjadi fluktuatif, masih di atas nisab terus, kan nggak masalah, ya kan? Atau di bawah nisab terus, kan nggak masalah. Kalau di atas nisab terus berarti tetap wajib zakat. Kalau di tengah-tengah kok tahu-tahu kebetulan kita punya hajat apa, kita duitnya kurang. Nah, di sini memang para ulama membahasnya begini. Kalau mazhab Hanafi, dan ini yang dipakai oleh kebanyakan ulama sekarang malahan, ini pakai konsep kendang, pakai konsep beduk. Maksudnya apa? Begini, asalkan awalnya itu nyampe 1 nisab, akhirnya nyampe 1 nisab, walaupun dia fluktuatif naik turun, tidak masalah. Yang dihitung adalah awal dan akhir. Konsepnya beduk. Dan ini yang dipakai. Tetapi nanti ada konsep yang lain dari beberapa ulama yang lain, tidak. Konsepnya adalah kalau nanti di tengah jalan kok kurang dari 1 nisab dan dia belum sampai 1 haul, berarti nanti dia beri 1 lagi. Walaupun ini yang pendapat kedua enak banget Pak. Kenapa? Kalau kita punya duit, tahu-tahu buat beli rumah, ya kan? Buat beli apa? Ya, beri 1 lagi, ya kan? Nggak kena nih kan gitu. Maka memang yang dipakai memang yang di atas, yang pakai konsep beduk, ya kan. Nah, yang konsep kedua ini memang apa namanya? Kalau nanti kok tengah jalan kok dia itu habis haulnya, ya kan. Kalau habis semua sepakat nggak wajib zakat. Dimulai ketika dia punya lagi. Kalau fluktuatif, kalau pendapat yang kedua, kalau di tengah jalan nanti kok berkurang, berarti nanti kita apa namanya riset ulang. Kalau dia punya lagi, mulai lagi. Oke, ibarat kata apa namanya, kalau kita stopwatchnya itu tidak di pause, tapi dia diulangi. Oke, di reset. Nah, memang lebih enaknya memang yang ini Pak. Tapi para ulama sekarang, wah nggak bisa gitu, ya kan? Kita pakai konsep kendang. Awalnya nyampe 1 nisab, akhirnya nyampe 1 nisab, berarti wajib. Cuma masalah lagi begini,
ketika ternyata di akhir haul di tahun berikutnya ternyata nggak sampai 1 nisab lagi. Misalnya nih, di tanggal 23 Sa'ban 100 juta, di tengah-tengah tinggal 50 juta, ya kan? Ternyata di tanggal 23 Sa'ban kalau 100 juta lagi kan wajib Pak. Tapi kalau ternyata 50 nggak nyampe 1 nisab, apakah dipending sampai dia itu nanti punya 1 nisab baru bayar zakat, atau ketika dia punya 1 nisab lagi baru mulai lagi? Paham Pak ya ilustrasinya ya? Nah, di sini memang para ulama menyebutkan kalau ternyata kok nyampe 1 nisab, 1 haul kok dia belum sampai 1 nisab, maka dia itu nunggu sampai dia punya 1 nisab. Maka di tanggal 23 Sa'ban ini kalau belum sampai 1 nisab duitnya di tabungan, ya sudah. Kalau nanti sewaktu-waktu kok dia nyampe 1 nisab, maka di 1 nisab itu dia wajib zakat untuk memulai haul berikutnya. Oke, di haul ini paham Pak ya? Oke, nah selanjutnya, oke, udah tinggal 1 menit lagi. Ini melebihi hajat dasar, maksudnya begini Pak. Memang manusia itu nanti ada kebutuhan minimal penyambung hidup. Kebutuhan hidup ini beda dengan gaya hidup. Maksudnya orang kaya itu dia wajib zakat walaupun kebutuhannya itu banyak Pak. Kenapa? Karena kebutuhan hidup itu beda dengan gaya hidup yang biasanya ditandai dengan makanan, pakaian, dan rumah. Dan ini disebut dengan kebutuhan hidup. Walaupun dia punya duit banyak, gajinya 100 juta, ya kan? Kalau dia gaya hidupnya kok mewah, dan dia nanti di akhir tahun kok masih hutang, sebenarnya orang seperti itu juga masih wajib zakat. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Gitu. Yang dibahas para ulama itu melebihi hajat hidup itu maksudnya dia sudah selesai hajat hidupnya. Ini kalau kita bicara di perkotaan nggak masalah Pak. Ketika kita bicara di fikih pedesaan, misalnya orang punya panenan memang nyampe 1 nisab Pak, cuma ternyata untuk 3 bulan berikutnya itu nggak nyampe Pak. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena ternyata kebutuhannya banyak. Nah ini yang dibahas oleh para ulama. Ketika dia itu melebihi hajat hidup, maka dia itu wajib zakat. Kemudian yang selanjutnya dalam bebas dari utang. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Utang yang seperti apa? Apakah orang itu kalau utang bank buat apa namanya? Buat beli apartemen itu masuk atau tidak? Gitu. Jadi kita akan bahas utang yang seperti apa. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akan kembalikan lagi ke moderator. Baik, silakan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang punya harta berlebih silakan bertanya. Barangkali butuh ilmunya, monggo dipersilakan. Atau bagi yang ingin mendalami lebih lanjut silakan bertanya apa ada poin-poin yang kurang jelas. Dari ibu-ibu juga dipersilakan bertanya. Atau cukup? Baiklah. Kalau memang belum ada pertanyaan, silakan berupaya mencari atas sebanyak-banyaknya biar nanti akan menjadi bahan pertanyaan untuk sesi-sesi berikutnya. Ustaz, terima kasih atas kajiannya hari ini. Mohon ditutup dengan doa dari saya. Saya akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kajian kali ini memang tentang zakat itu memang di awal-awal ini kita masih jarang Pak. Nanti kalau sudah bicara tentang zakat profesi yang kita tiap hari jalankan, insya Allah kita bahas agak detail terkait fikih klasiknya dan fikih modernnya yang kita biasa jalankan. Terus kita boleh nggak zakat kita berikan kepada siapa saja? Ini masalah zakat nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi paling tidak ini sebagai mukadimah bahwasanya memang kita belajar zakat dari fikih klasiknya dulu untuk merambah masuk ke fikih modern untuk saat ini. Oke, untuk itu kita tutup kajian kali ini dengan bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.